Jadi yang kan beda ya, di Indonesia tuh kan kita orangnya kecil-kecil ya, ya sekitar kayak aku lah. Nah di sini tuh besar-besar, jadi sekitar 400-500 pon, berarti 250 kilo. Nah itu manual. Kadang kalau misalnya kita punya pasien yang sudah kompleks, mereka kan bedbound ya. Jadi kita harus gerakin mereka tuh tiap sejam. Jadi harus digerakin ke kanan, ke kiri. Nah itu manual. Nah, itu yang biasa yang lakuin tuh kita sama nurses. Karena di hospital itu yang kerja kebanyakan ya nurses. Jarang ada dokter stay di hospital, itu jarang. Nah, karena pada saat itu 3 hari kok di tim kompleks, akhirnya aku ada injury di leher. Nah, karena itu terus ditransfer ke departemen lain. Ini untuk sedikit intro saja. Jadi Stephanie tadi kan ceritanya dari medical prep, kemudian bekerja di nursing home, kemudian dia cerita bagaimana dia bisa masuk ke Missouri Baptist Hospital untuk di surgical room. Bagaimana dia juga menangani pasien yang banyak sekali ya tantangannya di sana. Sebentar, saya mau lihat, Stephanie lagi mau ngecek sebentar. Jadi ini dulu waktu di Missouri Baptist, aku 2 kali Employee of the Month. Cuma yang pertama 2020 nggak pernah aku posting sih. Cuma ini yang terakhir 2021 ya. Sebelum aku ditransfer. Jadi ini sebenarnya setelah injury. Setelah injury mungkin karena manajerku feel bad. I don't know. Jadi I was Employee of the Month. Ya, ya lumayan sih dapat bonus $2,000. Ya, terus aku ditransfer ke Barnes Care karena injury itu sudah nggak bisa lagi kerja di settingan very physical ya, karena patient care itu very physical, apalagi surgical tech itu pasiennya kan besar-besar. Akhirnya sekarang jadi medical assistant, which is very fun. Kita kerjanya COVID testing. Sorry Stephanie, nggak bisa dengar. Oh my God, I'm so sorry. I didn't unmute it. Ya, jadi tadi di Missouri Baptist aku 2 kali Employee of the Month. Yang pertama 2020, terus yang kedua 2021. Terus setelah itu aku ditransfer ke Barnes Care jadi medical assistant. Jadi medical assistant itu COVID testing, terus kita ngetes kayak misalnya soldiers ya, police officer, soldiers sebelum mereka berangkat perang atau berangkat tugas lah, itu kita cek physical examinations and such. Terus drug screen, jadi orang-orang yang mau kerja di perusahaan apa tuh perusahaannya kirim ke kita untuk dites gitu. Jadi it's very different role ya dibandingkan dengan dokter. Ya. Ya, Steph, ini mau nanya dong. Jadi kan selama di surgical apa tadi namanya? Surgical tech ya. Surgical ya, inpatient surgical. Surgical tech. Terus bisa nggak sebelum pindah ke BJC Healthcare, ke Barnes Care ini, ya. Sebelumnya cerita dikit dong selama pandemi. Kan tadi sempat cerita kalau ya selama pandemi waktu COVID kan, ya waktu begitu COVID kena ke sini, itu gimana sih pengalamannya? Yang jelas sih stressful ya, karena kebetulan saya kan di St. Louis, Missouri ya, itu kebanyakan kan Trump supporters. Jadi lebih banyak mereka yang tidak percaya COVID. Jadi ya tipe-tipe pasiennya ya tipe-tipe yang aku cuma sakit biasa, cuma ya oksigen atau gimana, terus yang nggak mau pakai masker, yang pasti in denial lah. Nah terus turnover-nya juga besar karena
begitu surgery elective surgery di delay, berarti kan kita dilempar ke segala departemen ya. Itu juga akhirnya kita secara nggak langsung di training, cuma terlalu short gitu loh waktunya. Jadi kayak orto, kita ngadepin pasien orto itu kan lain ya sama pasien surgery kan ya. Mereka kan ada kayak daily activities-nya kan lain karena mereka broken bones. Jadi itu it was very chaotic because karena mereka intinya pokoknya dilempar kanan kiri maju depan belakang tanpa benar-benar di training properly gitu. Terus waktu COVID juga banyak yang sakit. Jadi benar-benar short staff itu benar-benar hit. Jadi kerja 36 jam itu non-stop, itu it was really physical for us. Terus tim supportnya sih kuat ya, karena kan saya kerja dengan perawat lain ya di Indonesia kan, dokternya kita bisa lihat dokter di rumah sakit. Di sini jarang banget dokter, paling cuma lihat pasien tuh 10 menit, paling cuma lihat kayak nanya apa kabar, gimana, ada keluhan gitu. Lainnya perawat semua. Makanya apresiasi ke nurses di sini tuh besar banget karena yang memang yang megang pasien tuh nurses. Di hospital pun kalau misalnya ada misalnya decision making itu bukan dokter, itu house PA, physician assistant. Jadi benar-benar lain ya di Indo kan biasanya dokter yang standby, ada yang kelihatan lah, pastilah kita masuk rumah sakit pastilah kelihatan itu dokter itu mana. Di sini jarang banget. Ya, terus ya, it was very stressful. Ya, banyak lah cerita yang ini maksudnya cerita yang lucu atau cerita gimana? Boleh cerita yang lucu, boleh di-share. Cerita yang sedih juga boleh. Ya, kalau waktu itu 2 kali ya kehilangan pasien. Pasiennya meninggal setelah terakhir lihat aku. Itu agak berat waktu itu karena dulu waktu kerja di Indonesia saya nggak pernah kehilangan pasien. Maksudnya paling nggak on duty pasiennya meninggal pada saat aku di sebelahnya atau on duty itu nggak pernah. Tapi di sini waktu COVID itu sering banget. Padahal terakhir itu masih ketawa-ketawa sama aku. Jadi itu agak hit soalnya bayangin, terus dia masih pegang kayak tangan, dia bilang kayak aku mau pulang. Aku kirain dia tuh mau pulang memang mungkin bosen ya di rumah sakit ICU waktu itu. Terus aku bilang iya, nanti kalau udah membaik pasti pulang gitu. Cuma terus dia lihat, I can still remember she look at me and said, no, I want to go home. Terus dia pegang tanganku agak lama gitu loh. Terus aku bilang, iya nggak. Dan aku tahu kondisinya tuh membaik. Saturasi oksigen tuh 98 waktu itu. Jadi aku pikir, ini pasti nggak lama lagi pulang lah. Maksudnya membaik kan. Terus 15 menit kemudian 15 menit kemudian susternya masuk. Aku lupa mau ngapain. Dia udah gone dengan, and it was a pretty bad scene sih. Dia muntah darah ya. Jadi kita temuin itu sudah gone, jadi nggak bisa. Itu lumayan. Ya, jadi role-nya Stephanie ini kan sebagai patient care. Jadi itu apa sama dengan nurse ya kalau di Indonesia? Yes, sama kayak nurse. Jadi di sini di Indonesia tuh aku nggak tahu ya. Katanya sekarang ada program baru yang nurse sekolah di Indonesia. Maksudnya itu sekolah kayak benar-benar ada kredit. Nggak cuma di training. Ya, kalau di sini nurse itu paling nggak sekolah 4 tahun. Yang jadi register nurse. Nah, terus jadi role-nya di sini aku bisa bantu ngasih obat. Cuma bedanya yang nggak menentukan itu obat apa yang mesti dikasihkan ya. Decision making drug-nya bukan aku. Cuma dari yang bantu ngasihin obat, terus patient care selama di hospital itu kita semua. Gitu. Ya. Oke. Ya, berarti benar-benar benar-benar relationship-nya benar-benar dekat ya. Itu bond-nya benar ya, makanya di sini kalau misalnya lihat apresiasi itu kan mesti nurse, bahkan pasien pun tahu kalau misalnya paling kalau di rumah sakit itu nurse yang kerja, dan nurse itu maksudnya in general ya, dari dietary, dari nurse assistant, dari nurse sendiri, mereka jarang kayak ngomong I love my doctor atau gimana, karena mereka tahu yang akhirnya ini no hard feelings ya, semua yang dokter kan kita beda negara, cuma di sini mereka tahu yang 12 jam menghadapi pasien itu ya nurse. Iya.
Oke, terus kita tadi pengalaman di surgical room, surgical inpatient care, kita pindah terus kita tadi sempat ngobrolin soal COVID ya kan selama pandemi. Nah, menghadapi pasien-pasien yang dablek ya istilahnya dablek. Oh ya, aduh ya ampun sudahlah. Namanya dablek itu antara kadang itu udah dalam oksigen tinggi loh, udah 6 liter itu masih kayak oh ini bukan COVID gitu. Coba bayangin kita, apalagi kita mental, bayangin kita harus masuk itu kan full dan di sini tuh tiap ruangan tuh beda. Jadi kita harus lepas nanti ganti lagi. Jadi masuk ruangan itu sudah butuh effort kan ya, pakai semua gear. Itu ngadepin pasien yang sudah in denial terus manggil kita bolak-balik kan mereka ada call light ya. Aduh, namanya kalau bayangin orang yang manggil bolak-balik kita kan harus masuk tapi cuma ngomong berapa menit terus habis itu kita harus keluar lagi atau kayak ya kita tahu mereka lemah kan very weak ya terus kadang itu nyuruh ngambilin sesuatu kayak hal-hal kecil gitu ambilin itu we have to do it, you know what I mean. Jadi bayangin dengan pakai gear sebelum dan sesudah masuk ruangan hanya untuk 15 menit atau 10 menit dipanggil lagi masuk itu benar-benar kayak mentally draining for us ya. Nah, terus kapan itu saat Stephanie memutuskan bahwa I think I'm done in this role. I need to move forward. Injury. Jadi waktu injury. Waktu injury. Jadi waktu pas karena memang kan kita orang Indonesia kan termasuk kecil ya bandingin orang Amerika. Jadi dan pada saat COVID itu karena mereka berusaha orang-orang yang nggak perlu masuk rumah sakit nggak usah lah disuruh masuk rumah sakit. Akhirnya yang masuk ya yang kasus-kasus berat, yang kasus-kasus yang tipe yang bedbound, yang orangnya tipe-tipe yang ya nggak bisa daily activities nggak bisa lah melakukan sendiri. Terus jadi besar-besar kan. Jadi 250 kilo, 300 kilo itu biasa di sini. Jadi bayangin kalau kita manually helping them, kayak misalnya bangun dari tidur aja, bangun dari tempat tidur itu harus manual loh. Kita harus bantu mereka narik kan. Jadi kayak mereka geser kanan kiri itu kita yang harus geser gitu loh. Nah suatu hari 3 hari di kompleks, di tim kompleks, kan aku pergi vacation. Suatu hari bangun itu nggak bisa gerak leher ke bawah itu nerve ya. Terus dari situ aku tahu wah ini something happen. Terus aku bilang manajerku bilang udah nanti pulang dari vacation kamu dicek di occupational health. Nanti kita lihat dari situ. Terus akhirnya waktu aku masuk ke dokternya bilang waktu dia cek dia bilang kamu tahu ini nggak bisa, kamu terlalu berat buat aku. Terus aku bilang iya aku tahu. Terus dokternya bilang kamu mau kerja untuk aku. Terus aku bilang iya, akhirnya makanya sekarang kerja di Burns Care itu sebenarnya itu dia dokterku. Ya. Sebenarnya dokterku, ya. Dokternya itu jadi dokterku itu medical director dari Burns Care-nya. Jadi dia bilang sudah rezeki nggak kemana ya? Ya, rezeki nggak kemana. Dan Burns Care itu masih BJC ya. Jadi BJC itu kan banyak. Kan karena mereka kalau ada employee injury kan yang dikirim ya ke kliniknya mereka sendiri gitu. Oke. Oke, sekarang kita cerita lebih lanjut ya ini ya. Terus Stephanie pindah ke BJC Healthcare ini ya, Burns Care sebagai medical assistant. Nah, kita dong awal-awalnya gimana? Kan waktu itu lagi dalam masa recovery berarti ya, pemulihan? Iya, pemulihan. Berapa lama pemulihannya itu? Aku off duty 2 minggu karena kan aku nggak mau lama-lama karena kan ya nanti karena kalau ambil PTO paid time off itu kan vacation day-nya bisa kepotong. Jadi aku 2 minggu aku balik kerja. Awal-awal di training. Jadi di sini enaknya pasti di training. Mau kita ada pengalaman atau enggak itu pasti di training just to make sure that you can do things right. Jadi di training it was fun sih, it's very different role ya daripada di rumah sakit kan we are on our feet, jadi jalan banyak, paling enggak 15.000 20.000 steps lah per hari, apalagi kalau rumah sakit besar kan. Terus habis itu
jauh lebih fit, terus jamnya juga 12 jam sekali kerja. Kalau dia yang di klinik ini 8 jam. Itu pun fun. Jadi ya cuma testing kayak physical exam itu very easy kan ya. Terus drug screen, ambil darah atau apa. Jadi it's very easy lah. Nggak ada lagi moving patient karena semuanya mereka mobile kan. Mereka bisa masuk ke klinik kan, bisa jalan gitu loh. Ya. Jadi it's very different role, but I'm thankful for it. Yeah. Onboarding trainingnya itu berapa lama ya? Dilihat. Kalau pertamanya dilatih, biasanya mereka bilang 3 bulan, tapi aku sudah dilepas sendiri itu sebulan. Dilihat sih kapasitasnya. Kalau bisa cepet nyambung, dilepas kayak cepet ya. Biasanya 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus tadi oke, jadi dari ini kita lagi coba bayangin ya, Stephanie dari hospital ngurusin pasien, kemudian pindah ke sebagai medical assistant ini di pekerjaan yang baru, juga ngurusin pasien. Pasiennya berbeda kan? Tadi Stephanie bilang pasiennya berbeda. Ya. Nah, bisa nggak cerita lebih detail lagi apa suka dukanya, apa tantangan yang baru? Ada tantangannya nggak? Oh, yang baru. Ya. Kalau bedanya yang di rumah sakit itu kita kan ketemu namanya orang kalau sudah kasusnya berat itu kan biasanya depresif ya. Ya, kalau di rumah sakit itu senangnya sih senang karena timku sebenarnya juga menyenangkan. Cuma tipe pasiennya itu biasanya tipe pasien yang sudah ada negative vibe. Jadi mereka tipe lonely juga. Jadi kadang kalau mereka senang suka ngomong sama kamu, di-keep di roomnya lama gitu ngobrol, padahal kita kan banyak pasien. Jadi kebayang dipanggil balik-balik sama pasien yang lain, sementara yang satunya ini ngobrol aja. Jadi ya itu menurutku downside dari patient care di hospital. Terus kalau yang di sekarang itu kadang kita banyak ketemu orang yang bohong, maksudnya ya drug screen itu kan kelihatan semua ya, kalau misalnya mau ngapain nggak, misalnya urine test gitu kadang antara bawa urinnya orang lain, terus pura-pura nggak tahu, maksudnya kita kan tahu ya kan, kelihatan dari hasilnya kan kelihatan itu bukan urin mereka. Misalnya cowok ya, terus bawa urinnya pacarnya gitu kan ya, pacarnya perempuan kan kelihatan. Kalau misalnya lagi haid gitu, kadang tuh orangnya tuh kadang aku mikir orang ini nggak mikir apa kalau misalnya mau bohong. Terus kan temperatur tuh kelihatan. Kalau misalnya kita fresh baru keluar sama yang sudah di-keep mau disembunyiin mana kan cold, jadi out of range gitu. Jadi kadang itu terus bisa marah juga mereka kalau misalnya kita straight up saying kita nggak bisa terima ini urinnya nggak valid, terus gitu. Mereka bisa marah. Kadang itu ya bisa juga temperamental juga bisa. Nggak sukanya tuh gitu kalau mereka sudah marah gitu kan, ya kita kan harus panggil security. Terus apalagi masih banyak yang nggak mau pakai masker, itu masih banyak. Saat di klinik kita harus pakai masker regardless. Yang antara maskernya diturunin, maskernya terus duduk agak jauh biar kita nggak bisa kelihatan. Aduh sudahlah, lucu-lucu. Terus antara yang bilang, oh aku udah divaksinasi kok, jadi kan nggak perlu pakai masker gitu. Ya. Sukanya sih jujur aja quality of life di sini kan lebih baik ya dibanding Indonesia. Terus bayarannya juga ya is a decent money gitu loh. Sukanya. Terus sekarang roleku sekarang itu I feel like I don't do much compared to what dibandingkan yang saya lakukan sebelumnya, itu nggak sebanding gitu. Jadi sukanya yaitu jadi benar. Terus jam kerjanya juga cuma 8 jam, Sabtu Minggu libur, itu I feel like human again. Waktu di rumah sakit enggak. Di rumah sakit kita tetap kerja weekend, itu benar-benar ya, jadi ada work life balance ya. Ya. Ya, itu yang paling pentingnya Stephanie dalam hidup. Kita mesti maksudnya nggak kerja melulu, tapi juga kita juga have fun gitu ya. Oke. Kemudian ini kan Stephanie berapa lama ya di role yang sekarang ini? 1 tahun? Aku masuk itu Agustus 2021. Ya.
Mei injurinya, terus aku vakum karena kan 2 minggu recovery, terus applying sana sini, terus ya Agustus mulai masuk ya. Nah, ini kan kita mau sampai di akhir ini ya cerita, tapi sebelum kita mengakhiri, Stephanie, kalau ada teman-teman nih yang di Indonesia ya, pingin banget apa namanya terjun di bidang yang Stephanie sedang lakukan ini, ya kan? What they have to do, like can they do that, or is there anything that I they need believe to they do? can. If I can, you can. Yeah, but is there anything Cuma that they need to do? Awalnya harus ada izin kan ya. Izin itu penting banget karena itu pasti filter pertama. Dalam waktu kita apply pun itu pertanyaan pertama pasti kamu ada izin atau enggak untuk bekerja. Jadi izin itu penting. Terus aware kalau misalnya peran kita itu pasti lain sama di Indonesia. Lain lah. Di sini dan juga di sini tuh very general ya. Role di sini banyak yang di Indonesia nggak ada, yang sebenarnya kita juga bisa lakuin. Jadi harus open minded bahwa aku mungkin not doing things sama seperti apa yang aku lakukan di Indonesia gitu loh. Cuma doable. Cuma kan kadang orang ada yang suka enggak, aku titelnya ini, aku ya harus tetap di sini gitu. Misalnya dokter ya. Dokter itu kan harus lewat exam dulu di sini. Yang mana itu pasti takes time. Terus ya bisa, kalau mau bisa. Cuma kalau misalnya mau kerja sebelum jadi dokter di sini, itu ya harus peran yang lain karena nggak mungkin mereka langsung terima tanpa standardize atau tanpa ambil residensi di sini, tuh nggak mungkin gitu. Iya. Ya. Ya, nanti mungkin Tapi kita bisa doable pasti doable karena entry level itu gampang banget. Dan di sini orang nggak pernah look down. Kalian misalnya ke sekolah ya umur 30, 35 tahun, bahkan coworkerku tuh banyak yang umur 40 tahun masih di university, misalnya ambil nursing. Itu dan mereka never look down karena di sini orang terbiasa independen sejak mereka 18 tahun ya. Jadi mereka terbiasa kerja. Jadi malah edukasinya itu di postpone gitu loh. Jadi sudah biasa orang baru mulai masuk universitas atau college itu umur 30, 35, 40, and it's mereka nggak pernah ketuaan gitu, nggak, malah mereka tuh apresiasi, like mereka malah support kayak go on, like like I'm glad that you're back into school or something like that ya. Jadi aku merasa malah lebih motivated untuk belajar yang lain malahan, makanya aku nggak seberapa, jujur aja aku nggak seberapa mau jadi dokter di sini karena saya tertarik di bidang lain, karena di sini sebenarnya banyak ininya, kalian bisa kemana-mana asal mau aja. To try that, but it's doable. Ya, oke. Ya sebelum lanjut nih ada apa? Sebelum lanjut lagi, ada quote dari Stephanie. Saya mau menyapa lagi sekali lagi buat teman-teman yang bergabung. Terima kasih banyak udah bergabung. Dan saya lihat ada Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat juga. Selamat malam, Ibu Santi Martini. Terima kasih udah bergabung di sini. Oke, Stephanie, aku mau share ini ya, share slide quote-nya Stephanie. Oh ya. Ya, oke, monggo. What is it about? Oh, ini cerita waktu awal aku di sini. Jadi aku kadang kan mikir ini ngapain ya aku di sini, karena kan sebenarnya enggak ada rencana untuk ada di rumah sakit di United States itu. I never planned it before. Cuma karena saya menikah dulu, jadi change of life ya. Sempat sih ngapain ya, karena kan juga nggak bisa langsung jadi dokter. Cuma aku juga nggak bisa diem gitu loh di rumah. Maksudnya masa aku cuma diem di rumah. Akhirnya ya makanya coba kerja di nursing home atau kerja apa, and it's doable gitu loh. Dan aku di sini tuh ternyata titel, maksudnya sertifikat dari kedokteran itu benar-benar dihargai. Jadi itu mereka benar-benar apresiasi kalau kita berpendidikan atau enggak. Nah, dan itu base salary juga akhirnya ngefek ke situ. Jadi akhirnya aku makanya merubah role, dan aku ngerasa I have to try something else, karena
karena aku tahu bahwa nggak bisa langsung jadi dokter gitu, dan banyak jalannya tuh banyak, asal kitanya aja mau nyoba. Kan kadang kan kita kan aduh, kalau nggak kerja jadi dokter kan jadi nggak enak gitu, padahal ya nggak, di sini biasa. Terus semua pengalaman dan langkah yang kita lakukan itu pasti dihargai di sini. Jadi matters lah, semakin banyak pengalaman, semakin tinggi edukasinya kita, itu gajinya juga berdasarkan itu nantinya gitu. Asal jangan diem di rumah aja lah intinya. Iya, iya. Apalagi buat orang seperti kamu ya, nggak bisa diem di rumah. Iya, aku nggak bisa diem. Jadi harus Aku bergerak. nanti bersihin. Ngapain ya, bersihin rumah lah. Ya, good to know. Oke, kayaknya kita langsung aja ya ke Q&A.